Senang
Kiranya setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan adalah persembahan pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami memuji, kami membesarkan nama-Mu dari dasar hati kami yang paling dalam, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk semua perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Kau kerjakan bagi kami. Saatnya kami mempersiapkan diri untuk mendengar setiap kebenaran firman Allah. Berikanlah kepada kami hati yang mengasihi Engkau. Taruhlah kepada kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami firman Allah dengan baik, sehingga dengan mengerti dan memahami membuat kami semakin kuat di dalam kami menghadapi segala kesukaran yang ada di sekitar kami. Roh Kudus, urapilah kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap hari ini kita tetap ada di dalam perlindungan dari Allah. Sebab ketika kita percaya, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi perisai dan benteng bagi kita. Dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, Roma pasal 6 ayat yang ke-10, saya baca demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Paulus menyatakan kepada kita pagi hari ini tentang keberadaan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, bahwa Dia telah mati terhadap dosa. Kematiannya itu terjadi sekali dan berlangsung untuk selama-lamanya. Dia tidak berlaku surut, tetapi dari kekal sampai kekal, kematian Kristus itu akan tetap efektif. Baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru dan seterusnya. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, kematiannya sebagai pengganti atas dosa itu akan tetap terlaksana. Nah, dasar pikiran dari Paulus khususnya di dalam Roma pasal yang ke-6 ini adalah bicara tentang kesatuan orang percaya di dalam kematian dan kehidupannya. Jadi setiap mereka yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus, dan mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kehidupan setelah kematian di dalam Kristus. Apa hebatnya orang percaya yang hidup di dalam kematian dan kehidupan di dalam Kristus? Kita yang percaya kepada Kristus telah mengalami sebuah kehidupan yang baru. Kita yang percaya kepada Kristus bukan hidup kita dikuasai oleh dosa, tetapi sekarang hidup kita di dalam kehidupan yang baru. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sejati yang percaya kepada Kristus, dia harus mengerti dengan baik, mengerti dengan benar bahwa dia telah dilepaskan dari segala kutuk dosa. Setiap mereka yang percaya kepada Kristus telah beralih dari satu sisi kehidupan
kepada sebuah kehidupan yang lebih baik. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita ada di bawah kuasa dosa. Kita diintimidasi, kita diperbudak, kita diperhamba, sehingga pada waktu kita ada di posisi sana, tidak ada sesuatu perbuatan yang muncul dalam hidup kita yang dapat memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi beda ketika kita percaya kepada Yesus, di mana kematiannya di atas kayu salib itu telah menggantikan dosa kita, maka hidup kita dijadikan benar oleh karena kematiannya di atas kayu salib. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Kristus tinggal dan hidup di dalam kebenaran. Itu yang menjadi harapan dari Paulus terhadap jemaat yang ada di Roma, juga kepada kita saat ini yang memiliki identitas percaya kepada Kristus. Kita tinggal dan kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita tidak lagi terkontaminasi oleh dosa. Hidup kita tidak tercampur, tidak tercemar oleh dosa. Tetapi kita punya daya, kita punya kekuatan di dalam Kristus untuk dapat memisahkan diri tentunya dari pengaruh-pengaruh yang muncul itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah sebenarnya kehidupan Kristen. Kita telah lepas, kita telah jauh dari intimidasi dan perhambaan dosa. Maka tidak ada lagi kehidupan dosa yang tertanam di dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Semuanya telah menjadi baru. Perbuatan-perbuatan kita mencerminkan kebenaran. Itu sebabnya posisi ini harus nyata di dalam kehidupan kita. Ini tidak hanya sekedar cerita isapan jempol. Ini bukan hanya berita burung, tetapi ini adalah sebuah kebenaran di mana Yesus Kristus telah melakukan sesuatu bagi kita sampai Dia mati di atas kayu salib. Sehingga kebenaran itu dilimpahkan, dicurahkan bagi kita yang percaya kepadanya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya adalah hidup di dalam kematian dan kebangkitannya. Artinya kita yang percaya kepada Kristus telah menanggalkan, meletakkan dosa dengan segala efek yang kemudian muncul darinya, dan sekarang kita singgah di dalam kehidupan yang baru. Sekarang kita menempati hidup sebagai orang yang percaya, yang dibenarkan itu. Tuhan telah menetapkan setiap orang yang percaya dibenarkan. Siapa yang dapat mengganggu-gugat keputusan Allah terhadap nilai kebenaran yang diberikan kepada kita? Tidak ada, kecuali iblis yang terus mengintimidasi kita. Tetapi ingat, ketika kita percaya kepada Kristus, kebenaran itu menjadi pakaian hidup kita sehari-hari. Lalu bagaimana kita merespon kebenaran ini? Lalu bagaimana kita menghidupi kebenaran ini? Kebenaran yang saya maksud adalah bahwa setiap orang percaya hidup di dalam kesatuan, di dalam kematian dan kehidupan daripada Kristus itu. Maka di dalam ayat yang ke-11 dijelaskan begini: demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ada pernyataan di dalam ayat yang 11 itu, kamu telah
telah mati bagi dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita harus meletakkan posisi kita di dalam Kristus, bahwa Kristus itu telah mati terhadap dosa-dosa kita, dan Allah merespon bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya, bahwa kita pun juga telah mati bagi dosa, dan kebangkitan Kristus itu adalah sebuah kehidupan yang baru. Ini yang harus kita pandang, ini yang harus kita letakkan di dalam pikiran kita. Ini yang harus menjadi konsep cara pandang berpikir kita, bahwa hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kita harus mempercayai, meletakkan dasar di atas kehidupan kita ini, bahwa kita memiliki dasar kebenaran, bahwa kita telah mati bagi dosa. Artinya di dalam tubuh jasmania ini, ketika kita percaya dan hidup di dalam persatuan, di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan, tidak lagi terpikir hal-hal manusiawi, duniawi, dosa di dalam pikiran kita. Yang nyata adalah bagaimana kebenaran Kristus itu. Tanggung jawab setiap Kristen atau orang percaya ketika dia disatukan di dalam Kristus melalui percaya kepada Kristus yang mati dan sudah bangkit itu, kita harus meletakkan cara pandang kita, bahwa kita telah mati bagi dosa. Bukan hanya oleh karena kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi ini adalah kebenaran firman Allah yang menyatakannya. Bukan karena ada hasutan-hasutan dari pihak lain, tetapi firman Allah yang menjadi dasar. Kita harus meletakkan pandangan cara berpikir kita tentang posisi hidup kita, di mana Kristus juga menganggap kita sebagai orang-orang yang telah mati bagi dosa. Kalau kita memiliki cara pandang yang seperti ini terhadap dan di dalam kehidupan kita, di mana kita percaya kepada Yesus, kita dipersatukan di dalam kematian dan kehidupannya itu, maka kehidupan yang kita akan jalani adalah kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebenaran. Sebab apa? Tubuh dosa kita itu telah mati. Kita telah mati bagi dosa. Yang muncul tentunya adalah kebenaran semata. Alkitab menyatakan bahwa kita adalah sebagai orang yang telah mati terhadap dosa. Jangan lagi kita memaksakan diri untuk dosa itu hidup di dalam tubuh kita. Jangan lagi kita memaksa Allah atau memaksa pikiran kita untuk mengembalikan posisi yang tidak seharusnya dalam hidup kita. Identitas kita adalah bahwa kita telah mati bagi dosa. Jangan paksa tubuh kita ini melakukan pelanggaran. Jangan paksa tubuh kita itu melakukan dosa. Sebab Alkitab yang menyatakan tubuh kita ini telah mati bagi dosa. Lalu tanggung jawab yang kedua di dalam ayat yang ke-12 adalah begini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saya
mencermati dari ayat yang ke-12 ini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Kata jangan di dalam ayat itu adalah menyatakan kesungguhan tidak melakukan. Sekali-kali takkan atau jangan melakukan. Kalau saya bilang jangan coba-coba melakukan dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Jangan coba-coba. Jangan sekali-kali melakukan. Itu tanggung jawab Kristen ketika kita hidup di dalam percaya kepada Kristus. Jangan membawa tubuh ini untuk melakukan dosa lagi. Sebab dosa itu jangan berkuasa. Jangan menuruti keinginan dosa. Siapa yang disenangkan ketika kita melakukan dosa? Tentu tubuh jasmani ini. Dan ada oknum di balik tubuh itu yang merangsang kita untuk melakukan dosa adalah iblis. Dia akan tertawa, dia akan berbahagia ketika orang-orang yang percaya kepada Kristus tetap jatuh di dalam lubang yang sama. Iblis membeli jerat kepada umat-umatnya. Dan kalau ada umat-umatnya yang terjatuh, maka perangkap iblis itu siap membawa orang percaya kepada satu posisi penghukuman kembali. Itu sebabnya kita harus menyadari ketika kita percaya kepada Kristus, pun percaya kepada Kristus itu bukan hasil usaha kita. Bukan karena orang tua kita yang membimbing sedini mungkin dari kecil untuk dibawa percaya kepada Tuhan, tidak. Tetapi kita percaya kepada Yesus Kristus pun itu adalah karena Tuhan yang menunjukkan jalan kepada kita. Itu sebabnya percaya kepada Kristus itu suatu anugerah yang besar. Maka akibat dari kita percaya kepada Kristus, jangan dosa itu berkuasa lagi di atas tubuh kita. Jangan sekali-kali, jangan mencoba. Sebab dosa itu telah dikalahkan di dalam hidup kita ini. Buktinya apa? Yesus yang mati di atas kayu salib. Itu menjadi bukti yang konkret, menjadi bukti yang nyata bahwa dosa itu telah dikalahkan di dalam tubuh kita. Saat kapan? Saat kita percaya kepadanya. Ini yang harus dimengerti, ini yang harus dipahami dengan baik. Jangan dosa itu memerintah atas tubuh kita. Jangan kita diperhamba, jangan kita diperbudak lagi olehnya. Dosa itu jangan berkuasa lagi. Jangan turuti keinginan-keinginan daging. Jangan turuti kemauan-kemauan iblis. Itu hanya akan membinasakan kita. Izinkan Tuhan untuk beracara di dalam hidup kita dan tinggallah di dalam kebenaran. Tanggung jawab yang ketiga dalam ayat 13 dari Roma pasal yang ke-6, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu.
Pemazmur pernah mengkonfirmasi ayat ini di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Seiring dengan pernyataan Paulus, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Di sana terlihat begini, jangan kamu berjalan, jangan kamu berdiri, jangan kamu duduk bersama-sama orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kata jangan menyerahkan itu adalah artinya kita harus memberikan batasan. Kita harus menolak untuk berjalan, untuk berdiri, untuk duduk di dalam sekumpulan orang-orang yang berdosa. Kita harus memberikan penolakan yang seiring dengan identitas hidup kita yang baru. Jangan menyerahkan hidup kita ini kepada dosa. Maka pemazmur katakan sekali lagi, jangan berdiri, jangan berjalan, jangan juga duduk di dalam kumpulan pencemooh, di dalam kumpulan orang-orang yang berdosa. Kita harus memberikan benteng. Jangan menganggap diri kita bisa. Jangan menganggap diri kita kuat. Jangan menganggap diri kita mampu. Kita pun harus memberikan jarak. Kita harus memberikan benteng di dalam hidup kita ini. Tanggung jawab Kristen yang ketiga adalah jangan menyerahkan anggota tubuhmu pada dosa. Sebab apa kehebatannya jika dibanding antara tinggal di dalam kebenaran dan dosa? Tinggal di dalam dosa itu adalah kematian kekal, tetapi tinggal dan hidup di dalam kebenaran yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada bandingnya antara mengikuti menyerahkan tubuh terhadap dosa dan kehidupan yang tinggal di dalam kebenaran. Maka kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai sebuah persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, agar tubuh kita ini menjadi senjata-senjata Allah yang dapat mengalahkan musuh yang ada di sekitar kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan sederhana, saya simpulkan begini, bahwa setiap Kristen, setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita telah disatukan di dalam Kristus, baik di dalam kematian dan kehidupannya. Kita punya tiga tanggung jawab. Kita telah mati terhadap dosa. Dosa jangan berkuasa lagi, dan jangan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Tetapi mari kita serahkan hidup kita kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran yang dapat mematahkan segala bentuk tipu muslihat iblis. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk mengerti kebenaran ini. Olehnya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita pula untuk dapat menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Mari sambil kita mempersiapkan diri untuk roti dan anggur, kita bernyanyi satu pujian kepada Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan ini bukan hanya kebiasaan yang kita lakukan, tetapi ada satu makna yang besar yang harus kita mengerti, yang harus kita ingat setiap saat. Bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib. Kematiannya adalah untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan Dia menjanjikan keselamatan yang kekal kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Mari angkat tanganmu sambil memegang roti di dalamnya. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh yang harus menerima dera dan aniaya. Tubuh itulah yang akan memulihkan, yang akan menyempurnakan hidup kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah itulah yang menyucikan kita. Darah itulah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Darah itulah yang membuat kita murni, tulus, suci, dan mulia di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk perbuatannya yang ajaib, yang selalu dinyatakan bagi kita. Haleluya.
setiap kami yang telah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, biarlah kami selalu memiliki kekuatan yang baru untuk kami dapat menghadapi segala situasi yang sulit yang kami alami hari ini. Biarlah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib mengingatkan akan kami betapa mulia, betapa indahnya pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang telah dan sudah mengubah kehidupan kami dari gelap kepada terang yang ajaib. Itulah keyakinan kami. Maka izinkan, mampukan kami untuk terus hidup dan tinggal di dalam kebenaran. Pagi hari ini lawat dan berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dengan iman dan kami percaya Tuhan telah menyembuhkan dengan sempurna. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang menghadapi kesulitan, ada kekuatan untuk dapat menanggungnya. Hiburkan kami semua Bapa, lawat kami semua. Berkati usaha pekerjaan kami. Tuhan dinyatakan, kebenaran-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintahan kami yang sedang membahu dengan kesulitan yang ada dengan virus corona ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan taruh hikmat di dalam hidup mereka. Dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan tinggal. Bapak RT, Bapak RW, seluruh warga di sekitar kami. Amen. Tuhan yang memberkati. Berkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah. Berkati dan urapi para hamba-hamba-Mu. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami berdoa berkati jemaat-Mu yang sakit. Bapak Abeng, Bapak Andi Sanjaya. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Husin, Bapak Eko, Bapak Aji Warai. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang lain. Baik Bapak Edi Paulus Tuhan. Tuhan yang bekerja bagi mereka. Pulihkan mereka dengan sempurna. Hanya oleh karena kasih dan kuasa Allah, mereka dapat menikmati pertolongan dan kesembuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa